Halo dan selamat datang kembali di sesi kita. Hari ini kita lanjut lagi nih penjelajahan kita ke salah satu ya bisa dibilang kitab sucinya investasi lah ya, Security Analysis dari Graham dan Dodd. Kita bakal dalami bab 7 secara khusus, fokusnya di dua prinsip lanjutan kedua dan ketiga buat milih investasi yang nilainya cenderung tetap ya, kayak obligasi gitu. Sumber kita ya langsung dari buku klasiknya itu. Siap nih kita kupas bareng pemikiran mereka. Siap dong. Bab 7 ini menarik banget loh. Karena isinya dua ide fundamental yang lahir dari pengalaman pahit depresi besar. Tapi jangan salah, logikanya tuh masih relevan banget sampai sekarang. Prinsip kedua yang mereka ajuin itu idenya buat beli obligasi, tapi ukurannya justru pas kondisi ekonomi lagi sulit atau depresi. Nah, prinsip ketiga ini juga penting banget. Harus ada standar keamanan yang jelas, yang pasti, dan nggak bisa ditawar. Oke. Kita bongkar satu-satu yuk. Prinsip kedua ini, beli berdasarkan ketahanan pas depresi. Kedengarannya kok defensif banget ya. Apa ini artinya? Kita mesti selalu mikir yang paling buruk bakal terjadi gitu pas milih obligasi? Kayak siap-siap terus buat badai gitu rasanya? Pemikiran intinya sebenarnya bukan soal pesimisme, tapi lebih ke soal, ketahanan. Graham dan Dodd itu berargumen investasi yang benar-benar sehat itu ya harus punya kapasitas buat bertahan kalau lagi susah. Mereka lihat nih, investor itu rata-rata lebih nyaman pegang obligasi dari perusahaan yang bisnisnya relatif stabil, tahan banting gitulah sama guncangan ekonomi. Dibanding harus, ya ibaratnya bertaruh sama kekuatan finansial perusahaan aja buat ngelewatin badai. Ini kayak udah jadi kebenaran umum gitu kata mereka. Tapi ya mereka juga nggak naif sih. Nggak naif gimana maksudnya? Sadar gitu ya, nggak ada yang aman 100%? Nggak ada yang namanya industri tahan depresi, nggak ada bisnis yang kebal total. Jadi poin pentingnya tuh bukan nyari yang mustahil gagal, tapi gimana kita bisa membedakan mana industri yang dasarnya emang lebih stabil, lebih tahan sama naik turunnya siklus ekonomi, dibanding yang kurang stabil. Makin stabil sifat bisnisnya, secara teori ya, makin cocok perusahaan itu didanai pakai utang obligasi jangka panjang. Ini bukan soal hitam putih kebal atau enggak, tapi lebih kayak spektrum stabilitas relatif aja. Jadi ini lebih ke gradasi ya, tingkatannya gitu. Cari yang tingkat stabilitasnya lebih tinggi. Dulu kan di zaman mereka, Graham sama Dodd kelompokin perusahaan jadi tiga tuh. Kereta api, utilitas publik kayak listrik atau gas, sama industri manufaktur dan lainnya. Nah, gimana pengalaman historis tiga sektor ini pas depresi, menurut analisis mereka di buku itu? Wah, pengalaman pahit selama depresi 1931-33 sama pas anjlok lagi di 1937-38 itu ngasih pelajaran berharga banget dan mereka catat itu. Misalnya nih, obligasi utilitas publik. Kegagalan yang terjadi waktu itu dan emang ada yang gagal bayar, seringkali bukan karena pendapatannya anjlok parah. Masalahnya lebih sering karena struktur modalnya. Utangnya udah kebanyakan dari awal. Jadi pas pendapatan turun, meskipun mungkin turunnya nggak separah sektor lain ya, beban utang yang gede itu udah cukup aja bikin perusahaan megap-megap bayar bunga. Oh, menarik banget itu. Jadi bukan karena bisnis utilitasnya tiba-tiba hancur lebur, tapi lebih karena pondasi keuangannya, rasio utangnya itu terlalu rapuh ya. Beban utangnya kegedean buat nanggung pas ada sedikit guncangan pendapatan. Pasti itu kan beda ya sama persepsi umum kalau utilitas itu pasti aman. Nah, kalau obligasi kereta api ceritanya agak beda dikit. Masalahnya sering lebih kompleks. Kadang ya investornya mungkin terlalu optimis atau salah hitung pas nentuin margin of safety-nya, penyangga keamanannya gitu. Padahal bisnis kereta api juga ada siklusnya sendiri. Terus buat obligasi industri, nah ini tantangannya paling kelihatan. Di sini masalahnya seringkali lebih fundamental. Kemampuan perusahaan buat cetak laba itu bisa hilang gitu aja, cepat banget dan signifikan pas ekonomi lagi jelek. Ini bikin investor jadi benar-benar mikir, ini bisnis bisa bertahan nggak ya? Pasti ada contoh spesifiknya dong ya, buat gambarin resiko di sektor industri ini, biar lebih kebayang gitu. Ada, mereka kasih contoh Gulf State Steel. Ini perusahaan baja, rekam jejaknya sebelumnya bagus, selalu bisa bayar bunga obligasi, labanya juga cukup nutupin. Tapi pas depresi besar datang, tiba-tiba perusahaan ini ngalamin kesulitan finansial yang serius banget. Ini jadi contoh nyata gimana sektor industri itu bisa rentan banget. Labanya bisa nguap cepat, bikin ragu soal kelangsungan usahanya di mata pemegang obligasi. Volatilitasnya jauh lebih tinggi dibanding utilitas atau kereta api di zaman itu. Pengamatan ini terus ngebawa mereka ke rekomendasi yang kedengarannya lumayan ketat ya, terutama buat obligasi industri.
Saya ingat baca tuh, mereka saranin investasi di obligasi lurus, yang biasa aja, cuma bayar bunga sama pokok, di sektor industri itu sebaiknya dibatasin. Cuma buat perusahaan yang posisinya dominan, atau paling nggak signifikan banget lah di industrinya. Tapi bukannya ini jadi masalah baru ya? Nah, Anda nangkep dilemanya tuh. Pertama, ya, perusahaan industri yang beneran dominan gitu kan jumlahnya nggak banyak ya. Kedua, banyak dari perusahaan raksasa itu malah mungkin nggak punya utang obligasi yang dijual ke publik. Mereka punya sumber dana lain atau kas internalnya kuat. Jadi pilihan buat investor obligasi jadi terbatas banget dong kalau ngikutin kriteria ini plek-plekan. Terus ada kritik lain juga kan, kalau sikap seketat ini bisa menghambat modal ke perusahaan industri yang ukurannya menengah, padahal bisnisnya sehat dan layak dapat pinjaman obligasi. Bener, keberatan itu logis banget. Tapi Graham sama Dodd-Dini teguh banget sama pendirian mereka soal prioritas investor obligasi. Mereka negasin argumennya. Nggak ada pertimbangan apapun, mau itu karena langkanya obligasi bagus, atau karena perusahaan lagi butuh dana, yang bisa jadi alasan buat investor beli obligasi yang nggak lolos standar keamanan minimum. Buat mereka, prinsip keamanan pokok modal itu nomor satu buat investor obligasi titik. Bukan tugas investor buat nolongin perusahaan kalau standarnya nggak masuk. Mereka juga, kalau nggak salah inget nih, nolak dua gagasan yang lumayan populer waktu itu ya, yang mungkin masih ada gaungnya sekarang. Satu, ide kalau perusahaan itu sebaiknya selalu ngusahain lunasin semua utang berbunga. Dua, argumen kalau perusahaan susah jual saham baru, wajar ajalah mereka nerbitin obligasi sebagai gantinya. Betul sekali, mereka kritik keras dua pemikiran ini. Logikanya gini, kalau dua gagasan itu benar, artinya kan cuma perusahaan yang posisinya relatif lemah, nggak bisa jual saham, atau yang konservatif banget pengen bebas utang, yang mau nerbitin obligasi. Nah, kalau kondisinya gitu, ya seharusnya investor yang pintar justru nggak mau beli obligasi dari perusahaan kayak gitu. Profil resikonya jadi kurang oke dong. Jadi, argumen ini malah memperkuat posisi mereka lagi. Investor obligasi itu harus punya standar sendiri yang kuat. Jangan beli obligasi cuma karena perusahaannya butuh duit atau karena itu satu-satunya cara dia dapat modal. Fokus investor ya harus ke keamanan investasinya sendiri. Wah, ini nyambung banget ya ke prinsip ketiga mereka yang kita bahas hari ini. Keharusan buat nerapin standar keamanan minimum yang pasti dan nggak bisa ditawar pas milih obligasi. Intinya, jangan pernah longgarin kriteria keamanan cuma karena iming-iming imbal hasil atau yield yang lebih tinggi, atau karena prospeknya kelihatan cerah tapi kondisi sekarangnya belum memenuhi syarat gitu ya. Anda nyimbulinnya pas banget. Prinsip ini jadi fokus utama mereka. Filosofinya gini, proses seleksi obligasi itu harus mulai dari nentuin standar minimum yang jelas yang kuantitatif. Baru setelah standar itu ada, investor nyari mana obligasi yang lolos saringan. Bukan dibalik, tertarik dulu sama yield tinggi atau cerita bagus, terus baru nyari-nyari alasan buat ngebelain resiko yang sebenarnya nggak sesuai standar awal. Mereka secara eksplisit tegas banget nolak gagasan kalau cuma dapat yield beberapa persen lebih tinggi, itu bisa jadi kompensasi yang cukup buat ngambil resiko kehilangan sebagian atau bahkan seluruh pokok investasi Anda. Nah, di bagian ini nih mereka kritik tajam konsep yang waktu itu disebut businessman's investment kan. Semacam ide kalau ada obligasi kelas 2 gitu, yang mungkin nggak lolos standar keamanan tertinggi, tapi cocok buat investor atau pebisnis yang dianggap lebih berpengalaman atau mampu nanggung resiko lebih gede demi ngejar imbal hasil ekstra. Kenapa Graham dan Dodd nentang banget konsep ini? Bukannya secara teori, yield lebih tinggi memang harusnya mencerminkan risiko lebih besar. Mereka nganggep konsep businessman's investment ini bukan cuma keliru, tapi juga bahaya. Apalagi buat investor individu. Penjelasan mereka tuh pakai analogi industri asuransi, cerdas banget. Praktik asuransi yang sehat dan jalan terus itu kan bisa karena ada diversifikasi risiko yang luas banget. Perusahaan asuransi nanggung ribuan bahkan jutaan polis. Dengan jumlah segitu, hukum probabilitas dan statistik bisa jalan. Rugi di satu polis bisa ketutup sama premi dari banyak polis lain. Nah, investor individu, sekaya apapun dia, nggak mungkin bisa niru skala diversifikasi kayak gini, cuma dengan beli beberapa jenis obligasi yang risikonya lebih tinggi. Jadi maksudnya, resiko kerugian gede di satu atau dua obligasi kelas 2 itu nggak bisa efektif disebar atau didiversifikasi sama investor individu gitu? Tepat.
Risiko kehilangan sebagian besar atau bahkan seluruh nilai pokok di satu atau dua investasi obligasi yang gagal bayar itu terlalu fokus gitu bebannya buat investor individu. Potensi kerugian modal ini, menurut Graham dan Dodd, nggak sepadan dan nggak bisa dikompensasi secara matematis cuma dengan nerima kupon bunga tahunan yang mungkin katakanlah 1% atau 2% lebih tinggi dibanding obligasi yang lebih aman. Kalkulasinya nggak masuk akal dari sudut pandang manajemen resiko perorangan. Mereka bilang tujuan utama investasi obligasi itu ya keamanan pokok sama pendapatan stabil, bukan spekulasi buat untung modal. Mereka juga nolak perbandingan langsung antara tingkat bunga obligasi sama tarif premi di asuransi. Kenapa perbandingan itu dianggap nggak pas? Iya, argumen ini ada juga. Mereka nunjukin kalau hubungan antara jenis obligasi, misalnya industri lawan utilitas, sama kemungkinan beneran rugi atau gagal bayar itu, wah sangat nggak pasti, kompleks, dan selalu berubah tergantung kondisi ekonomi makro, kondisi industrinya, manajemen perusahaannya. Nggak ada tabel aktuaria yang bisa diandelin kayak di asuransi jiwa, yang dasarnya data kematian yang gede dan stabil, atau kayak perkiraan resiko kebakaran buat jenis bangunan tertentu yang dasarnya juga statistik historis yang luas. Karena hubungan antara fitur obligasi sama risiko realnya itu cair banget dan susah diprediksi akurat, ya teori yang bilang tingkat bunga atau yield obligasi itu secara matematis ngukur tingkat risiko dianggap nggak punya dasar yang kuat sama Graham dan Dodd. Nggak ada rumus simple, yield X% sama dengan resiko Y%, gitu aja. Kalau gitu, jika investor obligasi nggak seharusnya ngejar yield tinggi sebagai kompensasi risiko dan nggak bisa ngandalin yield itu sebagai pengukur risiko yang akurat, gimana cara praktisnya nerapin standar keamanan yang pasti ini? Apa saran konkret dari mereka? Nah, mereka kasih panduan yang cukup jelas. Mereka saranin investor buat ambil inspirasi dari standar minimum yang waktu itu ditetapin hukum buat investasi legal. Itu jenis investasi yang boleh buat dana perwalian, bank tabungan, atau perusahaan asuransi, yang kan punya kewajiban fidusia buat jaga keamanan dana nasabah. Ide dasarnya ya memperluas prinsip penetapan standar kuantitatif minimum ini ke semua area investasi obligasi lurus, straight investment, yang tujuan utamanya emang pendapatan tetap dan balikin pokok modal. Jadi tujuannya kayak naikin standar buat semua investor obligasi gitu ya? Bukan cuma institusi yang diatur ketat aja. Betul. Tujuannya buat ningkatin kualitas investasi rata-rata di pasar obligasi secara keseluruhan. Dan yang paling penting, yang lindungi investor individu dari godaan ngambil risiko yang nggak perlu atau risiko yang kompensasinya nggak sepadan. Secara praktis, ya ini artinya nentuin kriteria kuantitatif yang jelas sebelum beli. Misalnya, rasio minimum berapa kali laba perusahaan harus bisa nutupin bunga tahunannya, interest coverage ratio, atau nentuin rasio maksimum utang dibanding ekuitas perusahaan. Dan yang penting banget, disiplin buat nggak beli obligasi yang gagal memenuhin standar-standar itu. Nggak peduli ceritanya semenarik apa atau yieldnya setinggi apa. Oke. Ini pembahasan yang dalam banget ya dari bab 7. Jadi, kalau kita coba tarik benang merahnya nih buat Anda para pendengar, prinsip kedua dari Graham dan Dodd itu nyaranin kita, pas milih investasi bernilai tetap kayak obligasi, fokusnya ke ketahanannya pas ngadepin skenario sulit atau resesi. Jangan cuma silau sama kinerja sekarang atau proyeksi yang optimis. Perhatiin stabilitas dasar industrinya dan pastiin struktur modalnya, terutama tingkat utangnya, cukup kuat buat nahan guncangan. Benar banget. Dan prinsip ketiga itu ngelengkapin dengan sempurna. Jangan pernah korbankan standar keamanan minimum yang udah Anda tentuin cuma demi mengejar imbal hasil beberapa persen lebih tinggi. Tetapkan kriteria kuantitatif yang jelas, objektif, buat kelayakan sebuah obligasi, terus patuhi itu dengan disiplin. Jangan kompromi soal keamanan pokok modal. Pendekatan Graham dan Dodd ini benar-benar nekenin analisis fundamental yang mendalam, konservatif, basisnya bukti, beda banget sama spekulasi yang didorong tren pasar sesaat atau janji untung cepat. Ini semua soal bangun fondasi investasi yang kuat dan tahan lama. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Di dunia sekarang ini kan, pasar geraknya cepet banget ya, dan definisi kondisi sulit mungkin beda sama zaman depresi besar dulu. Gimana caranya Anda bisa nerapin prinsip inti beli berdasarkan ketahanan di masa sulit, ini secara praktis dalam keputusan investasi Anda hari ini? Tanpa jadi terlalu pesimis, sampai malah kelewatan peluang bagus yang mungkin ada. Terus, di sisi lain,
Seberapa kuat disiplin Anda buat tetap pegang standar keamanan minimum yang ketat, apalagi pas imbal hasil dari investasi yang dianggap paling aman, rasanya kecil banget dibanding potensi untung di aset lain yang lebih beresiko. Ini kan tarik ulur terus ya yang dihadapi tiap investor. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.